Pertanyaan ketiga dari YouTube dari Ibu Hetty Hardi di Belanda. Saya izin bertanya kepada Ibu Dr. Aisyah, bagaimana kita dapat dengan tepat mengenali emosi yang kita rasakan, kemudian bagaimana kita bisa berdamai dengan emosi tersebut. Demikian Ibu, 3 pertanyaan pertama. Suaranya masih di mute Bu Isa? Ya, 1, 2. Iya. Terima kasih Ibu Rini, Umi Uli. Dan yang terakhir siapa tadi yang ketiga, Bu? Yang bertanya yang ketiga tadi siapa? Ibu Henti. Ibu Henti. Ibu Henti di YouTube. Hai Ibu dan teman-teman yang di YouTube ya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa kita ada di level emosi ini? Emosi ini kita nggak usah kursus, kita nggak usah, udah tahu yang rasanya sedih gimana, rasanya takut gimana, ya, kemudian emosi marah gimana, itu karena udah ada di otak, jadi dia sangat alami, seperti alaminya asin, manis, pahit, itu alami banget. Yang kita pelajari masuk di kursus atau masuk di workshop, how to manage-nya. Jadi kita kalau misalnya nih, suatu ketika ada peristiwa yang bikin kita masuk di emosi tertentu, duduk dulu, rasakan ini saya sedihkah, takutkah, marahkah, sombongkah, itu kita identifikasi. Ya. Nah, mengidentifikasi hal-hal yang fitrah, itu Allah juga sudah kasih perangkatnya. Lebih asik lagi, kalau misalnya waktu kita kecil ya, dulu kita flashback misalnya ya, orang tua ngajarin, pas lagi nangis ya, Bunda, misalnya terus kata orang tua, kenapa kamu sedih ya nak? Nah itu namanya memvalidasi emosi, ngajarin. Cuman dulu kan kita nggak ada yang kayak gini. Belum lagi ditemukan cara-cara memvalidasi emosi, belum lagi ditemukan bahwa kecerdasan emosi itu lebih power dari kecerdasan intelektual. Belum lagi ada risetnya itu. Maka kita untuk mengidentifikasi emosi hanya mengandalkan yang alami, makanya agak lama. Tapi sekarang anak-anak itu bisa kita ajarkan. Ibu, aku bete banget. Maksudnya bete gimana? Marah. Iya, kesel. Oh, itu kesel ya, nak. Karena nggak ada emosi bete itu apa. Bete itu kan bad trapping gitu. Artinya sesuatu yang negatif. Yang mana? Kita yang mana nih? Kesel, marah, sedih, yang mana? Kesel. Sama siapa? Sama guru aku. Tugasnya banyak banget. Oh iya. Jadi anak sekarang itu karena orang tuanya sudah mengenali cara-cara level emosi, identifikasi emosi, kita dengan mudah kasih tahu anak-anak itu kesel. Next-nya, minggu depannya barangkali anak itu nggak bilang lagi bete, Bu, aku kesel banget. Jadi dia udah ngerti, oh ini kesal. Bu, aku marah ini, Bu. Bu, aku takut loh, Bu. Bu, aku takut loh, Bu. Bu, aku khawatir banget ya, Bu. Ya, orang tua teman aku banyak yang meninggal, aku takut banget kalau ibu juga meninggal. Itu dia sudah mulai ngerti. Kenapa? Karena sekarang ada pelajaran-pelajaran tentang identifikasi atau memvalidasi emosi. Ini kalau kayak gini namanya ini loh. Bahkan anak kecil sekalipun, misalnya dia merengek-rengek, Bunda, kenapa nak? Kesel. Enggak, aku enggak kesel. Kenapa? Aku marah. Oh iya marah. Padahal itu sama ya variannya ya. Nah itu kita ajarkan anak-anak begitu supaya dia dengan mudah mengidentifikasi emosinya dibanding kita, dibanding generasi kita ini. Kita tuh baru belajar emosi sekarang. Ya, nah. Kemudian supaya damai gimana? Ya, caranya udah diajarkan tadi. Ya, sabar dan sholat dan ingat Allah. Jadi bukan damai namanya, kita move on. Ya Allah, saya sedih. Angkat sedihku ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulang-ulang supaya apa? Nanti level emosi kita naik. Akhirnya kita tenang lagi, damai lagi, gitu. Ya, jadi yang disebut
maksud dari makna berdamai itu kita menuju level damai. Damai ini tinggi frekuensinya 600 Hz itu bisa naikkan imunitas tubuh, bisa naikkan vitalitas tubuh. Akhirnya produktivitas juga naik. Semua pekerjaan di rumah sih bisa terlaksana, alhamdulillah. Jadi istilahnya kita naik ke level damai. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu dengan cara ya yang Allah sudah ajarkan. Istighfar, ingat Allah, tadi bersujud ya dan sebagainya ibadah-ibadah yang Allah sudah ajarkan. Kurang lebih seperti ini Mbak Linda, mudah-mudahan bisa terjawab semuanya ya, insya Allah.